Senang sekali bisa beribadah minggu dengan Anda semua. Tentu saja anugerah Tuhan senantiasa menyertai menuntun kehidupan kita. Jangan tinggal di luar hadirat Tuhan karena kita tak mampu berbuat apa-apa sebetulnya. Seberapapun hebat pencapaian, prestasi, kekuatan yang kita miliki di luar Tuhan, kita tak mampu berbuat apa-apa. Dan sejalan dengan itu masih di dalam teaching series sepanjang bulan Juni kita berbicara mengenai pribadi Roh Kudus. Dia bukan pribadi yang hit and run tabrak lari, dia mau stay dengan kita, dia mau memimpin kehidupan kita. Dan sungguh-sungguh Roh Kudus menjadi penolong, pemimpin dan penghibur dalam perjalanan kehidupan kita. Oleh karena itu saya beri judul khotbah saya demikian, Holy Spirit My GPS. GPS atau Global Positioning System tak asing buat kita, tapi Roh Kudus pun ternyata berfungsi menjadi GPS rohani, God's Positioning System dalam kehidupan kita. Teknologi terus berkembang Bapak Ibu Saudara dan akhirnya makin lama makin jauh lebih baik dan kita dapat teknologi namanya GPS. Apa GPS? GPS singkatan dari Global Positioning System, sebuah sistem navigasi berbasis satelit yang setidaknya melibatkan langsung 24 satelit di ruang angkasa. Dan GPS menjadi salah satu alat yang kita bisa pakai untuk salah satunya menentukan arah jalan. Di zaman dulu belum ada GPS, kalau kita ke kota tertentu, ke tempat tertentu, jalan asing, kita harus tanya orang di pinggir jalan, tanya jalan ini kemana ya. Kadangkala Bapak Ibu Saudara orang A ngomong belok kiri, orang B ke depan belok kanan, bingunglah kita. Tapi dengan teknologi GPS sangat memudahkan kita untuk kita mencari arah. Kita akan coba ya Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang tidak asing. Dalam perjalanan kehidupan kita bisa pakai teknologi. Teknologi ada di tangan kita. Contoh misalnya dari Semarang ini kita mau mengunjungi gereja Mawar Sharon Salatiga. Ada yang belum pernah ke Salatiga, gereja Mawar Sharon Salatiga? Kita bisa lihat, oh inilah gedung kita Bapak Ibu Saudara. Setidaknya sudah tur secara, secara online dulu ya. Lalu kita lihat jalannya, oh ini jalan Sukowati. Kita bisa lihat kondisi, inilah sekitar jalan gereja kita. Berkunjung ke Salatiga, kalau Anda mampir ke sana bukan hanya untuk kuliner. Berkunjung juga ke gereja kita ya, tadi di gerejanya ini. Ya. Lalu GPS juga sangat membantu kita. Lalu kita bisa lihat perjalanan dari Semarang ke sana 1 jam 4 menit. Lalu kita langsung start. Semoga Bapak Ibu Saudara tidak ada yang bingung antara Google Drive dengan Google Maps. Kalau kita mau cari jalan perlu Google Drive, Google Map. Ya kan driver kan ya. Jadi ini perjalanannya so far so good, jalannya biru semua. Bahkan nanti dikasih tahu kalau naik tol berapa biayanya, kalau di luar tol berapa. Jadi kita bisa lihat kalau jalan biru-biru masih aman berarti kita berjalan ke Salatiga ya. Lalu mungkin kita mampir kemana lagi, ke Magelang. Ini gereja kita di Magelang, Bapak Ibu Saudara. Lihat gerejanya, oh ini gereja Mawar Sharon di Magelang, kita pakai ruko di situ. Ada yang belum mampir, belum pernah mampir? Jangan hanya beli getuknya aja Bapak Ibu Saudara. Mampir, oh ini jalan sekitarnya di seberang padang golf, rukonya kita. Lalu kemudian kita bisa lihat petanya jalan 1 jam 55 menit dari sini. Kita lihat apakah aman. Dari sini ternyata biru semua. Dan kita bisa berkunjung ke sana. GPS memudahkan kita, teknologi memudahkan kita di dalam kita mencari jalan. Sehingga kita tidak kesulitan dan tidak tersesat. Thank you tim multimedia, bisa diputus. Nah demikian di dalam perjalanan hidup kita ternyata Tuhan juga memberikan kita yang namanya adalah GPS rohani. Apakah GPS rohani itu Bapak Ibu Saudara? GPS rohani adalah Roh Kudus dan firman-Nya yang menuntun kehidupan kita. Itulah GPS rohani. Karena tanpa Roh Kudus, tanpa firman-Nya, kita akan tersesat dan tidak bisa mencapai tujuan akhir. Perhatikan baik-baik, kita hanya bisa menggenapi rencana Allah dengan kasih karunia-Nya. Kita dibantu, ditolong dengan GPS secara teknologi, gadget di tangan kita. Tapi dalam perjalanan iman rohani kita punya GPS rohani. Dan kita bersyukur untuk GPS rohani yang Tuhan berikan di dalam perjalanan hidup kita. Dan tanpa Roh Kudus menyertai, kita tersesat. Dan akhirnya berujung kepada kita gak bisa menyelesaikan kehendak
dan rencana Tuhan. Jadi betul-betul kalau sepanjang bulan Juni ini kita berbicara mengenai pribadi Roh Kudus karena setiap kita membutuhkannya, memerlukannya. Mari kita lihat apa kata Alkitab kita mengenai Roh Kudus sebagai GPS rohani kita di dalam kitab Yohanes 16 ayat 13 sampai ayat 14. Mari kita lihat. Yohanes 16 ayat 13 sampai 14. Mari kita baca bersama-sama dua ayat ini Bapak Ibu Saudara. Perhatikan peran Roh Kudus sebagai GPS rohani. Mari kita baca 1, 2, 3. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. 14, ia akan memuliakan aku. Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Yesus sendiri menjelaskan peran Roh Kudus sebagai GPS kita. Dan pertama kali janji itu diberikan 2000 tahun lalu di loteng Yerusalem, 120 orang percaya tinggal. Tuhan Yesus melarang mereka pergi meninggalkan Yerusalem sampai mereka dipenuhi Roh Kudus. Dan akhirnya tibalah hari Pentakosta, semua orang percaya waktu itu 120 orang murid mendapat baptisan Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Sampai hari ini pun, sampai zaman sekarang pun Roh Kudus memenuhi umat Tuhan yang haus dan lapar akan Dia. Dari Yohanes 16 ayat 13 sampai 14 kita menemukan ada 3 peranan penting Roh Kudus sebagai GPS rohani. Yang pertama dikatakan dia pribadi yang memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Itulah fungsinya, perannya. Lalu yang kedua dikatakan dia memberitahukan hal-hal yang akan datang. Lalu peran yang terakhir, peran yang ketiga. Roh Kudus akan memuliakan Yesus Kristus. Itulah peran yang ketiga. Jadi sebagai GPS rohani kita melihat bagaimana peran Roh Kudus begitu penting sekali. Begitu esensial, begitu vital di dalam hidup kita. Tanpa dia kita pasti berakhir di dalam kejatuhan, kehancuran. Dan tidak bisa menyelesaikan kehendak dan rencana Tuhan. Kenapa Yesus menceritakan demikian? 3 peran Roh Kudus sebagai GPS rohani kepada murid-murid di masa itu. Karena Yesus memprediksikan akan banyak kesukaran, tantangan yang mereka harus hadapi di masa depan. Minggu lalu saya jelaskan kepada Anda, kalau Anda baca Alkitab lalu ketemu dengan ayat-ayat yang buat kita penasaran, pengen tahu artinya, lihat ayat-ayat sebelumnya dan lihat ayat-ayat setelahnya, atau pasal sebelumnya dan pasal setelahnya. Di situ pasti kita menemukan jawaban. Kenapa Yesus berkata demikian mengenai peran Roh Kudus sebagai GPS? Mari kita lihat ayat-ayat sebelumnya. Di dalam pasal yang sama, Yohanes 16. Tips bagi kita kalau kita baca atau renungkan kitab suci, Alkitab kita. Jadi gak ada yang susah kok. Asal kita mau ngulik aja ayat, kita penasaran, lihat ayat sebelumnya. Ngomong apa sih sebetulnya? Lihat ayat setelahnya, apa sih yang dibicarakan? Kita bisa paham dan mengerti. Jadi merenungkan Alkitab atau kitab suci itu gak sulit. Mari kita perhatikan kenapa Yesus ngomong demikian mengenai Roh Kudus sebagai GPS rohani murid-murid. Karena ayat yang pertama Yesus memprediksikan demikian. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Murid-murid bisa kecewa dan nolak Tuhan. Buktinya Petrus nyangkal Tuhan. Buktinya murid yang di Taman Getsemani itu ketakutan, dengan telanjang dia lari. Buktinya semua murid kecewa, kau juru selamat, mereka mati waktu itu. Tapi bukan hanya untuk murid-murid, sampai hari ini. Ayo siapa Bapak Ibu Saudara yang gak pernah kecewa dengan Tuhan, angkat tangan. Siapa yang gak pernah bersungut-sungut sama Tuhan, angkat tangan. Semua kita kayaknya pernah kecewa dalam hati, grundel, protes minimal sama Tuhan. Yesus memprediksikan tanpa Roh Kudus, tanpa GPS rohani, murid-murid termasuk kita bakal kecewa dan nolak dia. Ayat yang kedua, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Ada yang sudah dikucilkan, disingkirkan atau diusir dari rumahnya. Atau teman-temannya membuli dia, kamu ikut Tuhan, kamu sok suci lah. Yesus sudah memprediksikan demikian.
Tanpa Roh Kudus jadi GPS kita, iman kita langsung goyah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku, ayat 3, lalu ayat 4. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Lompat langsung ayat yang ke-12, perhatikan inilah kenapa Yesus bercerita mengenai Roh Kudus. Ayat 12, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Yesus adalah sumber hikmat, sumber kasih, sumber pengetahuan. Sepanjang 3,5 tahun dia sudah luapkan sama murid, tapi masih banyak yang lebih banyak di dalam Yesus yang belum diungkapkan keluar. Karena apa? Karena murid-murid gak sanggup download dalam satu klik tombol enter. Sama kayak kita. Pastor Bernard 10 tahun lalu kita sudah renungkan firman Tuhan, renungkan Alkitab, kitab suci. Sudah hidup dituntun Roh Kudus. Kenapa hari ini harus? Iya, karena 10 tahun lalu dengan hari ini kita sekarang. Kita sudah jauh lebih mature, sudah lebih matang dan dewasa. Tapi Pastor Bernard tahun kemarin juga kita merenungkan kitab suci. Sudah dari Kejadian sampai Wahyu. Ngapain tahun 2023 kita harus merenungkan lagi? Ngapain harus dituntun Roh Kudus? Iya, karena tahun lalu dengan hari ini kita sudah tambah dewasa. Roh Kudus bisa mengungkapkan lebih banyak lagi, pewahyuan-pewahyuan lebih dalam lagi. Oleh karena itu sampai kapanpun kita gak boleh sombong, kita berkata dengar khotbah, baca Alkitab, sudah tahu. Semakin hari kita semakin dalam dan dewasa dan mature. Karena Yesus sendiri berkata sama murid-murid, aku gak bisa kasih tahu semuanya. Bukan karena aku gak mau, kamu gak mampu. Kalau sekarang dikasih tahu semuanya, mati berdiri mereka Bapak Ibu Saudara. Sama dengan kita. Kenapa Tuhan kalau mau menyingkapkan itu step by step sih? Karena kalau enggak kita langsung mati mendadak. Kalau ngerti seperti dia Alfa dan Omega dari awal sampai akhir, kita mati berdiri karena manusia. Kita gak mampu menghandle segala sesuatunya seketika. Beberapa hari yang lalu ketika saya dengan keluarga ada di mobil lalu mau ke satu tempat begitu, saya lupa makan atau apa. Ada anak saya yang pertama, Darren, anak yang kedua, Claire, istri saya. Kami lagi bersenda gurau, lalu Darren, anak yang pertama curcol di mobil. Dia berkata, Dad, kenapa sih Daddy itu minta Darren olahraga? Minta Darren akademis harus belajar, harus rajin belajar. Kenapa Daddy minta Darren harus bisa alat musik? Kenapa juga Daddy minta Darren melayani? Oh jadi dia curcol nih sebagai anak teenager. Terus saya senyum. Saya berkata sama Darren, Papa sama Mama itu gak selamanya loh ada sama kamu. Satu saat entah kamu kuliah mungkin di tempat lain. Atau mungkin menikah. Kamu akan keluar dari rumah atau Papa Mama meninggal dunia. Kamu gak ketemu lagi loh sama Daddy Mami. Apa yang hari Daddy Mami nasihatkan itu penting dalam hidupmu. Supaya saya ngomong. Kamu bisa berdikari, mandiri, berdiri di atas kaki sendiri dan tidak menyusahkan orang lain dan bisa memberkati orang lain, bisa nolong orang lain. Kalau dia terdiam, saya terus memberikan nasihat, saya berkata, Darren, hidup di dunia ini butuh perjuangan. Betul gak Bapak Ibu Saudara butuh perjuangan? Saya harus kasih tahu dia. Saya paham kalau kita sebagai orang tua, apalagi anak kita masih kecil, masih muda. Oh banyak nasihat, pengetahuan, pengalaman di hati, di pikiran itu kita pengen ngungkapin semua. Betul gak sih Bapak Ibu Saudara? Tujuannya kan sayang sama mereka. Supaya mereka gak usah ngulangin kesalahan kita. Supaya mereka sukses, supaya mereka berhasil. Supaya mereka jadi anak yang katanya apa? Berguna bagi nusa dan bangsa. Saya tahu tekanan orang tua, stresnya orang tua. Karena pengen, anak kita kok gak tahu apa-apa ya. Harus dinasehati. Tapi itulah sama dengan Roh Kudus sebagai GPS rohani kepada kita. Banyak hikmat, pengetahuan, kasih, wawasan yang dia mau ungkapkan semua. Pengennya langsung supaya kita bisa download, satu tombol enter. Tapi kitanya gak mampu. Oleh karena itu Yesus berkata, lebih baik aku pergi. Supaya ketika aku pergi, Roh Kudus itu turun. Dan dia akan memberitahukan kepadamu. Karena apa yang aku mau katakan, gak bisa aku ungkapkan semuanya. Jadi kalau hari kemarin kita cinta Tuhan, dipimpin Roh Kudus. Hari kemarin kita baca renungan kitab suci. Hari ini dan seterusnya, don't stop. Jangan berhenti. Karena kita gak paham dan mengerti tantangan dalam hidup kita.
Jangan kita merasa jago seperti anak teenager itu udah tahu segalanya. Padahal dia belum bekerja, belum dia jadi seorang suami, belum dia bertanggung jawab, belum dia apa. Dalam perjalanan hidup kita, Roh Kudus sebagai GPS rohani akan menuntun langkah demi langkah. Itulah yang Yesus katakan kepada murid-murid, termasuk kepada kita hari ini. Mari kita perhatikan satu persatu. Yang pertama, Roh Kudus adalah pribadi yang memimpin ke dalam seluruh kebenaran, kata Yesus. Apa maksudnya? Artinya berarti kebenaran firman Tuhan atau kitab suci menjadi common sense bagi anak-anak Tuhan. Apa sih common sense? Common sense adalah penilaian yang sangat masuk akal. Make sense, sangat masuk akal, sangat wajar terhadap suatu situasi. Penilaian yang wajar ini didapat dari pengetahuan, pengalaman, kejadian sehari-hari, lalu berhubungan erat dengan logika, pendapat pribadi, dengan wawasan, dengan moralitas, aturan, wisdom, pengetahuan bercampur jadi satu, jadi common sense. Contoh common sense apa sih? Kita nggak mungkin nyentuh kompor panas atau pegang panci yang kita barusan pakai masak dengan tangan kita. Ada yang nyentuh kompor atau panci yang baru dipakai dengan panas dengan tangan Anda, angkat tangan. Gak make sense kita kalau lakukan itu. Common sense apa? Sewajar ketika udara kita dingin, lalu kita pakai pakaian yang lebih tebal. Kalau saya naik gunung nih Bapak Ibu Saudara, karena suka naik gunung, saya ngitung dulu kita nginep gak di sana. Berapa dingin? Dengan jaket setebal itu, long john butuh gak? Jaket tebalnya gimana? Mau bawa yang mana tuh? Mau bawa yang bulu angsa yang ketebalan berapa segala macam. Se-make sense itu common sense. Sebaliknya kalau udara panas, Semarang kan hari-hari ini temperaturnya tingginya luar biasa. Pasti kita akan pakaian setipis mungkin karena panas. Common sense itu apa? Ketika kita di ibadah penghiburan, kita langsung ketawa, cekakan, wah. Kita pasti kalau ibadah penghiburan kita dengan hikmat, menghibur, ya kadang-kadang bercanda untuk ngasih kekuatan buat orang yang ditinggalkan. Itu pun kalau kita kenal, dekat maksudnya. Pakaian pun kita atur, yang warna-warnanya soft, yang kalau bingung ya hitam atau putih lah. Kan gak mungkin warna-warnanya nyeter mencolok. Itu common sense kan? Common sense itu apa? Ketika kita ngobrol lalu kita menyela pembicaraan, kita berkata, sorry, maaf, aku tadi potong pembicaraanmu ya. Itu common sense. Nah, pekerjaan Roh Kudus adalah memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Berarti kebenaran yang tertulis dalam firman Tuhan, dalam kitab suci, menjadi common sense buat kita. Menjadi wajar, bukan sesuatu yang begitu bingung atau begitu heran atau berbeda. Menjadi sesuatu yang wajar kita hidupi. Berarti kalau hidup kita dituntun Roh Kudus, kebenaran menjadi common sense buat kita yang menikah. Ini common sense. Kita gak mungkin mengkhianati suami atau istri kita. Karena itu common sense buat kita. Kita hidup di dalam kesetiaan sampai maut memisahkan. Orang yang menikah, seorang istri akan memperlakukan suaminya dengan respect. Karena Alkitab mengajar demikian, Paulus berkata, hai istri, hormatilah suamimu, respect your husband. Seorang ibu, seorang wanita, seorang istri yang dipimpin Roh Kudus. Kebenaran menjadi common sense buat dia. Dia gak mungkin menjelek-jelekan suaminya. Dia gak mungkin nyusahkan suaminya. Dia gak mungkin berkata-kata kasar kepada suaminya meskipun mungkin dia lebih sukses. Karena buat seorang istri common sense, sesuatu yang make sense untuk dia respect her husband. Sebaliknya bagi suami, bagi pria. Gak make sense kalau kita lakukan kekerasan, tampar istri kita, pukuli dia, berkata-kata yang merendahkan dia, kurang ajar kamu. Kita berkata gebrak meja, lempar barang. Gak make sense. Karena kalau kita lihat kebenaran, firman Tuhan mengajar kita, hai suami, love your wife. Menjadi sesuatu yang make sense kebenaran itu. Tapi Pastor Bernard, saya pernah gagal. Gak apa-apa karena Roh Kudus menuntun, memimpin kita. Dia gak give up. Kita gagal bentak pasangan kita, dia ingatin. Harusnya kebenaran jadi common sense buat kamu. Iya Tuhan, ampuni.
Mungkin dulu waktu baptisan, mulutku lupa dibaptis kali ya. Sehingga ngomongnya, kita akhirnya ingat Tuhan. Pimpin aku terus, kebenaran jadi common sense. Itulah sebabnya orang yang dipimpin Roh Kudus ketika bekerja, pekerjaannya penuh dengan integritas, excellent, the best of the best. Dia gak akan gelapkan uang perusahaannya, dia gak akan korupsi, dia gak akan rugikan partnernya. Dia akan bekerja dengan jujur, berintegritas karena Alkitab berkata apa? Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Orang yang ingin cepat jadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Jadi sesuatu yang make sense buat dia. Aku kerja dengan excellent, aku kerja dengan integritas. Kemanapun aku berada, aku membawa keuntungan buat perusahaan itu. Jangan rugikan justru. Itu menjadi sesuatu yang common sense buat orang benar. Karena kebenaran firman Tuhan yang mengatakannya. Sama ketika kita melayani. Kita melayani dengan penuh ketulusan. Ketika terima jadwal puji Tuhan, haleluya. Kita melayani kembali. Karena bukankah Anda memilih pelayanan pun bukan karena paksaan. Meskipun mungkin ada orang yang telah mendorong Anda. Karena mungkin ada tergolong orang yang ragu-ragu, diceburin sekalian. Supaya Anda akhirnya melayani. Dan ketika melayani, bukankah sesuatu yang common sense. Pelayanan kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan cari posisi supaya aku bisa manfaatkan dengan posisiku. Ngambil keuntungan buat orang. Itu gak make sense jadinya. Itulah fungsi Roh Kudus. Dan kalau kita pernah gagal, bahkan sampai hari ini kita gagal, don't give up. Karena dia pribadi terus Roh Kudus yang akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Supaya kebenaran menjadi common sense dalam hidup kita. Beberapa waktu yang lalu, sahabat saya dia cerita mengenai saudaranya yang tinggal di luar kota. Keluarganya menikah, pernikahan mereka harmonis, suami istri takut akan Tuhan, orang Kristen cinta Tuhan. Tuhan berkati pekerjaan mereka, anak-anak mereka manis-manis semuanya luar biasa. Hingga 10 tahun berjalan, 10 tahun tibalah si istrinya mengalami sakit penyakit yang mengakibatkan dia lumpuh. Tak bisa lakukan apa-apa, hanya berbaring puluhan tahun di kamar tidur. Suami dan beberapa asisten rumah tangga atau suster membantu dia. Menyuapi makan, memberikan minum, memberikan obat. Dimandiin, disipin begitu. Lalu maaf buang air kecil, buang air besar pun gak bisa, harus ditolong. Kontras dengan kondisi istrinya yang semakin memburuk, suaminya. Seorang yang cemerlang bisnisnya, seorang yang gagah, orang yang punya koneksi dengan baik, seorang yang melayani. Istrinya kondisinya makin turun. Dan keluarga besar daripada mereka, bukan orang Kristen, bukan orang percaya, bukan orang percaya kepada Tuhan. Keluarganya itu dukung kalau si suami cerain istrinya aja. Karena sudah ngerawat tahunan. Hampir 10 tahun. Semua keluarga besarnya gak takut akan Tuhan, gak kenal Tuhan. Mendukung nih. Kalau Anda didukung begitu, apa jalan yang kita pilih? Hingga satu saat di dalam pertemuan keluarganya. Si suami ini sambil meneteskan air mata. Bukan meneteskan air mata karena dia merasa menjadi suami yang paling malang harus ngurusin istrinya. Tapi dia berkata, aku ingat janji nikahku. Aku berjanji kepada Tuhanku dan kepada istriku sampai maut memisahkan. Dia berkata dengan tegas tapi dengan penuh kasih. Tolong jangan paksa saya bercerai lagi. Saya akan melayani istri saya sampai Tuhan panggil. Atau sampai siapapun yang dipanggil Tuhan terlebih dahulu. 10 tahun lewat, akhirnya betul si istrinya dipanggil Tuhan. Dan suaminya tetap melayani sampai akhir. Tidak menceraikan. Meskipun kondisi puluhan tahun, minimal 10 tahun lebih. Suaminya hanya bisa melayani, istrinya nyuapi makan, mandiin, buang air besar ditolong. Menjadi sesuatu yang common sense buat anak-anak Tuhan, tak mengkhianati siapapun. Bagaimana dengan kita ketika dalam pernikahan kita konflik dengan pasangan kita. Istri suami kita baru salah sedikit, kita sikat, kita hajar. Atau lu gitu ya salah ya sudahlah gue selingkuh aja. Gak make sense buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena Roh Kudus pribadi yang memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Sehingga kebenaran menjadi common sense buat kita. Kalau kita pun pernah gagal, izinkan Roh Kudus terus tuntun. Dia GPS rohani kita. Dia tarik kita kembali dalam seluruh kebenaran. Sampai kita sungguh-sungguh melakukan, mengerjakan kebenaran itu. Fungsi yang kedua dikatakan Roh Kudus memberitahukan hal-hal yang akan datang.
Pekerjaan Roh Kudus yang kedua ini dalam menyatakan hal-hal yang akan datang menunjukkan bahwa dia mengetahui masa depan, menunjukkan kekuatan dari Allah. Karena gak ada seorang pun yang tahu masa depan kecuali Tuhan. Dan sebagai bukti keilahian penuh dari Roh Kudus. Memang benar ada hal-hal yang menjadi common sense kebenaran itu bagi orang Kristen. Buat orang non-Kristen bukan common sense mungkin kebenaran. Tapi buat kita jadi common sense. Tapi di tengah-tengah common sense itu memang ada hal-hal tertentu kita seringkali bertemu dengan persimpangan jalan, belok kiri kanan atau lurus. Kadang-kadang bukan common sense lagi, kita perlu petunjuk Tuhan di situ. Nah jangan takut, Tuhan juga akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang. Gak semua dikasih tahu, karena siapa kita harus tahu semua hal. Tapi hal-hal yang penting dalam hidup kita dia pasti akan kasih tahu. Entah kita bertanya soal pendidikan anak, dia akan tunjukkan. Tempat yang the best buat anak kita sekolah, kuliah di mana. Pekerjaan kita, tempat tinggal kita di mana dan lain sebagainya. Dia akan menolong kita. Kan gak ada ditulis dalam Alkitab ya, kerjalah di perusahaan ini atau kuliahlah di universitas ini kan gak ada dalam Alkitab. Tapi di luar yang common sense, dikatakan pribadi Roh Kudus memberitahukan kita hal-hal yang akan datang. Saya akan tunjukkan salah satu contohnya. Di dalam perjalanan hidup Paulus, mari kita lihat kisah 16. Ayat 6 sampai ayat 9. Kisah 16 ayat 6 sampai 9. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya dia di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Ini Paulus lagi mau memberitakan Injil. Bapak ibu saudara, ada hal-hal yang common sense ya. Mengampuni itu common sense. Gak usah tanya Tuhan, gak usah tanya Roh Kudus. Mengampuni gak usah. Loh, Alkitab sudah mencatat mengampuni, ya ampuni. Kadang-kadang kita tuh latah, mau tanya Tuhan dulu. Lah yang kita tanya itu sudah common sense. Meskipun ada hal yang bersifat petunjuk, kita harus tanya Tuhan. Bukan berarti saya melarang Anda tanya Tuhan. Tapi kadang-kadang itu kita latah. Ngampuni, saya tanya Tuhan dulu, ngampuni gak? Loh, di Alkitab sudah ditulis. Petrus bertanya kepada Tuhan, haruskah aku mengampuni saudaraku 7 kali kah? Enggak, Tuhan bilang 70 kali 7 kali. Nah saya tanya, Bapak Ibu Saudara, siapa yang menganggap bahwa memberitakan Injil itu common sense? Memberitakan Injil common sense, beberapa orang mengangkat tangan meskipun agak ragu-ragu ya. Yang kedua, siapa yang berkata bukan common sense, itu perlu petunjuk Roh Kudus? Semakin sedikit yang mengangkat tangan, Bapak Ibu Saudara. Oke. Yang ketiga, siapa yang gak ngerti pertanyaan dan jawabannya? Iya. Memberitakan Injil itu common sense. Gak perlu kita tanya loh, sudah Matius 28 kok. Pergilah beritakanlah, jadikanlah semua bangsa muridku kok. Beritakan Injil tuh gak usah tanya Roh Kudus. Itu common sense. Nah di dalam konteks ini, bukan Paulus gak mau memberitakan Injil loh. Dia tahu itu common sense. Gak usah Roh Kudus kasih petunjuk pun dia memberitakan Injil. Nah harusnya tuh kita gitu. Tapi di tengah-tengah common sense itu Tuhan bisa memberitahukan dia apa yang terjadi. Sehingga Roh Yesus sendiri melarang dia ke Asia. Yang kedua kemana dikatakan ke Bitinia. Roh Kudus gak boleh Paulus ke sana. Loh mau memberitakan Injil loh. Gak boleh ke Asia dan Bitinia. Karena Paulus harus ke Makedonia. Karena Asia dan Bitinia tugas orang lain. Jadi dalam perjalanan hidup kita ada common sense. Bahkan common sense juga gak perlu tanya lagi. Karena di Alkitab sudah dicatat. Makanya renungkan firman. Supaya kita tahu apa yang wajar dan tidak wajar. Tapi Roh Kudus tetap akan membantu kita memimpin dalam seluruh kebenaran. Tapi kalau hal itu bukan common sense, tenang saja. Roh Kudus pasti akan memberitahukan kepada kita. Dia akan interupsi nanti. Apalagi kita punya hati yang dengar-dengaran akan dia. Dia pasti akan kasih petunjuk kita. Termasuk buat anak-anak kita dan keluarga kita dan pelayanan kita. Karena dia akan memberitahukan hal-hal yang akan datang. Kata memberitahukan, akar katanya sama dengan bahasa Yunani. Dipakai kata anangelo. Anangelo ini
berbicara mengenai di dalam kitab Yesaya, Tuhan mengingatkan bangsa Israel supaya mereka berbalik kepada Tuhan, menceritakan kasih Tuhan. Dan dari situ kita tahu bahwa apa hal yang dinyatakan Roh Kudus untuk kita di masa depan, ada 4 hal. Yang pertama adalah kasih Tuhan. Ketika kita putus asa, kecewa, give up, diceritakan kembali kasih Tuhan. Yang kedua, ada nasihat, teguran, dan awasan. Karena anangelo, kalimat kata yang sama di dalam kata menyatakan masa depan dipakai oleh Yesaya untuk memberitakan nasihat dan teguran awasan buat bangsa Israel waktu itu. Yang ketiga, hukuman Tuhan. Kalau kita tetap ngotot ngeyel. Dan yang terakhir adalah janji pemulihan daripada Tuhan. Orang yang dituntun Roh Kudus, dia akan beritahukan hal-hal yang terjadi di masa datang. Gak semua dikasih tahu, siapa kita perlu tahu semua. Hal-hal yang berurusan dengan kita, yang penting buat kita. Dan kita ada dalam rencana dan kehendak Tuhan. Dia pasti akan kasih tahu. Karena Roh Kudus gak pernah meninggalkan kita. Dia pasti akan kasih kita petunjuk, kepekaan. Bisa suara dalam hati. Bisa ada nasihat dari orang-orang di sekitar kita. Dia pasti akan menuntun kita. Karena itulah anugerah Tuhan yang dia berikan dalam hidup kita. Satu ketika dalam sebuah keluarga, seorang ayah, karena perusahaan di mana dia bekerja mengalami kolaps, waktu itu krisis terjadi, dia kembali ke rumah, keuangan makin menipis, dia tinggal di daerah dekat hutan, dulu dia adalah seorang pemburu. Lalu supaya keluarganya bisa makan, dia ambil senapan berburunya, hanya sisa 3 peluru di rumahnya. Dia masuk ke hutan agak ke dalam sedikit. Lalu dari kejauhan dia lihat kelinci liar. Dan dia tembak, dor. Kelinci itu lari. Peluru itu gak sanggup membunuh kelinci itu. Tinggal 2 sisa peluru. Lalu dia lihat ada babi hutan lari. Terdiam sebentar, dia bidik, dor. Babi hutan pun gak bisa ditembak. Tinggal sisa 1 peluru. Lalu dia bingung, ini 1 peluru gimana caranya? Supaya keluargaku dapat makan. Tiba-tiba dalam hatinya ada suara seperti ini. Jangan lupa berdoa, pandang ke atas, bidik, fokus, dan percaya. Dia lihat ke atas, ada burung yang dia bisa makan juga. Tapi ketika dia mau bidik, dia sudah berdoa, dia bidik. Dia lihat ada rusa. Dia lebih tertarik sama rusanya. Dia turunkan senapannya mau bidik rusa. Lalu ketika dia mau bidik rusa, ada ular besar menghampiri dia. Lalu kalimat itu kembali muncul dalam hatinya. Jangan lupa berdoa, lihat ke atas, bidik tetap fokus dan percaya. Lalu dia ambil keputusan, dia tembak burung di atas, dor. Entah gimana pelurunya juga mantul karena rusa itu beng. Rusanya juga mati. Karena dia kaget senapan yang berat itu beng. Jatuh dan tepat ketika ular mau gigit. Meremukan kepala ular. Langsung sekali merengkuh dayung katanya 2-3 pulau terlampaui. Selalu Tuhan itu punya cara yang unik untuk menuntun kita. Dia gak pernah tinggalkan kita. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, dialah pribadi yang akhirnya memuliakan Yesus Kristus. Kata memuliakan dari bahasa asli doksaso. Artinya doksaso adalah meningkatkan harga diri. Atau reputasi melalui kata pujian atau tindakan. Jadi memuliakan Yesus berarti menaikkan harga diri Yesus. Atau menaikkan reputasi Yesus. Loh berarti Yesus itu murahan. Oh bukan. Yesus itu tetap mulia, tak ternilai harganya. Tapi maksudnya adalah cara kita menilai Yesus itu berbeda. Ada orang yang menilai Yesus betul seperti yang seharusnya. Yaitu apa? Menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Tapi tak semua orang demikian. Dan fungsi Roh Kudus adalah akan menuntun manusia. Untuk kembali menempatkan Yesus sesuai dengan tanda petik harganya. Sesuai dengan seharusnya. Yaitu sebagai Tuhan dan Raja. Karena dia harus makin bertambah, kita harus makin berkurang. Dalam pekerjaan kita, karir kita, keluarga, pernikahan kita, pelayanan kita, semuanya di ujungnya dia harus makin bertambah, kok harus makin berkurang. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, ketika kita melihat di ujung akhirnya kita membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, supaya orang-orang
menempatkan Yesus sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan posisinya sebagai Tuhan dan Raja. Disitulah Roh Kudus berkarya. Disitulah Roh Kudus bekerja. Itulah sebabnya Yesus berkata kepada 12 murid. Dan hari ini firman-Nya bergema, bergaung di hati kita sampai hari ini. Kita memerlukan Roh Kudus sebagai GPS rohani kita. Dan sepanjang Yohanes 16 yang tadi saya uraikan, ada 3 aplikasi yang perlu kita lakukan. Berarti mari jadikan kebenaran sebagai common sense. Buat orang yang gak kenal Tuhan, kebenaran gak jadi common sense. It's okay karena mereka gak kenal kebenaran. Tapi bagi kita, kebenaran harus jadi common sense. Sesuatu yang wajar. Sewajar kita gak akan pegang kompor kalau panas. Itu wajar banget. Sewajar itu kebenaran harusnya. Yang kedua, memiliki hati yang sensitif atau yang peka. Dengan tuntunan Roh Kudus dan taatlah. Jangan ngotot seperti Lot yang pilih tanah yang subur. Dia meninggalkan Abraham orang beriman itu. Jangan tidak taat seperti istri Lot yang akhirnya berubah jadi tiang garam. Meskipun mereka hidup tinggal di tanah yang berlimpah airnya. Tanah subur berlimpah air belum tentu membawa kita berhasil sukses. Apakah ada Tuhan di sana? Itu lebih menentukan. Yang ketiga, berarti muliakan Tuhan di dalam segala hal. Lewat pekerjaan kita, lewat studi kita, lewat relasi kita, lewat karir kita, lewat pelayanan kita. Lewat semua hal. Endingnya harus memuliakan Dia. Mengembalikan reputasi dalam pengertian. Sehingga Dia ditempatkan sebagai Tuhan dan Raja. Gadget di tangan kita menolong kita menentukan arah jalan ketika kita punya tujuan. GPS secara teknologi membantu kita. Tapi tak kalah hebat dengan GPS teknologi kita. Yaitu Roh Kudus sebagai GPS rohani. Izinkan Dia menuntun kita. Sehingga kita mencapai garis akhir. Finishing well, finishing strong. Yang mau kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya.